Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nazlatul Puadah dengan nomor NPM 21100202 dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Industri Halal. Maka pada kesempatan kali ini dan adanya video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai halal dan gaya hidup global. Simak lebih lanjut ya. Sudah kita ketahui bahwa label halal pada makanan dan minuman bagi seorang muslim itu adalah suatu perhatian yang sangat kuat belakangan ini. Seiring dengan pertumbuhan gaya hidup halal yang memobilisasi masyarakat muslim, baik di bidang ekonomi dengan kemunculan ekonomi syariah maupun di bidang industri dengan desain industri halalnya oleh sebagian pengusaha muslim urban. Nah, kebutuhan akan label halal ini bahkan menjadi sesuatu yang sangat vital gitu bagi seseorang muslim, terutama seorang muslim yang berada di negara di mana Islam ini menjadi suatu agama yang minoritas. Salah satu contohnya adalah Australia dan Thailand. Kedua negara tersebut adalah suatu tipe penduduk mayoritasnya non-muslim. Persoalan halal terutama pada makanan dan minuman ini menjadi suatu perhatian dan kebutuhan bagi umat muslim, sehingga tidak heran jika kemudian muncul sebuah toko makanan atau beberapa toko makanan yang menyatakan bahwa dirinya memproses makanan atau menyediakan daging dengan jaminan produk halalnya. Nah, tentu kebutuhan akan label halal ini bahkan menjadi sesuatu yang sangat vital bagi seseorang muslim yang hidup di negara di mana Islam ini menjadi agama minoritas. Adanya label halal ini dalam satu dekade terakhir ini jelas menjadi tren baru di berbagai belahan dunia. Negara-negara non-muslim memiliki kepentingan label halal untuk memastikan para wisatawan muslim mau mendatangi negaranya. Nah, penduduk muslim di dunia itu jumlahnya sekitar 1,6 miliar jiwa atau 25% dari total penduduk dunia, yang merupakan ceruk besar bagi bisnis produk halal. Menurut laporan yang dirilis oleh Warta Ekspor atau Kementerian Perdagangan Indonesia di tahun 2015 menyebutkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia terhadap produk makanan dan minuman halal pada tahun 2013 itu mencapai nilai 1,29 miliar US dollar dengan peningkatan mencapai 10,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, diperkirakan juga pada tahun 2019 itu meningkat menjadi 2,54 miliar US dollar atau setara dengan 21,2% dari total konsumsi dunia. Nah, adanya data ini menunjukkan bahwa dunia global itu memberikan sinyal positif terhadap label halal. Ia tidak hanya dipandang sebelah mata sebagai identitas agama Islam saja, tetapi telah bertransformasi menjadi gaya hidup global yang bisa diterima warga dunia pada umumnya. Nah, label halal ini menjadi identitas baru yang dibutuhkan para konsumen untuk mendapatkan jaminan kesehatannya. Dan bagi muslim itu sendiri menjadi suatu kebutuhan sebagai bagian dari kepatuhan mereka terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh agamanya. Jadi, dengan kata lain, jaminan produk halal ini menjadi suatu kebutuhan sendiri bagi warga dunia agar produk yang dihasilkan itu bisa diterima secara luas oleh masyarakatnya. Dalam konteks yang demikian, Indonesia dengan negara yang memiliki populasi muslim yang besar menjadi aktor strategis baik itu dari sisi produsen maupun sisi konsumennya. Nah, keunikan posisi ini tentu tidak banyak dimiliki beberapa negara di dunia. Dari sisi konsumen, bahkan ada 200 juta lebih penduduk muslim yang menjadi target pasarnya. Nah, adapun dari sisi produsennya, ada banyak sekali produksi di Indonesia yang memenuhi kualifikasi halal.
Nah, hal itu sehingga menjadi produk yang bisa diekspor kemana saja dengan ditempeli label halal. Bisa kita saksikan, misalnya para food vlogger ketika mereview makanan perlu sekali menyampaikan kepada para penontonnya tentang kehalalan suatu makanan tersebut. Hal tersebut penting mengingat sebagian besar penonton channel mereka itu adalah beragama muslim. Beberapa food vlogger juga kadang menyampaikan bahwa makanan tersebut atau halal atau tidak halalnya. Seperti begini, ini makanan non halal ya, kalau kalian kurang berkenan bisa kalian skip. Salah satu contohnya yakni Next Carlos yang merupakan salah satu food vlogger yang paling populer di Indonesia. Ia memiliki punya pengalaman menarik soal kehalalan suatu makanan. Suatu ketika ia sedang mereview kari tabona di Medan. Nah, pada saat itu ia menyatakan bahwa kari tabona itu adalah makanan yang halal. Akan tetapi, salah satu penonton tersebut ada yang menyampaikan di kolom komentar, "Bang Next bagus, tiap video dikasih tahu halal atau enggaknya. Tetapi sedikit koreksi bang, darah juga merupakan hal yang diharamkan bagi muslim." Nah, kemudian Next Carlos pun meralat apa yang ia sampaikan. "Mamen, karena di dalam video ada salah satu menunya darah ayam, jadi gue masukin kategori non halalnya. Maaf infonya ya kalau salah, dan terima kasih yang udah ralat. Dan ada baiknya jika setiap kalian mau makan ditanya dulu, biar kita agak ragu gitu." Nah teman-teman, interaksi Next Carlos dengan penonton channel YouTube-nya ini menunjukkan bahwa budaya sadar halal di masyarakat ini semakin meningkat. Nah, hal tersebut berarti penonton tidak hanya mencari tahu mengenai informasi enak tidaknya suatu makanan, tetapi mengenai kehalalannya juga nih. Sehingga ia juga tahu apakah makanan tersebut dapat dikonsumsi atau tidak. Nah, hal ini itu merupakan suatu hal yang penting untuk konteks Indonesia yang merupakan negara mayoritasnya merupakan penduduk agama Islam. Food vlogger yang membahas mengenai kehalalan makanan ini menunjukkan kepada kita bahwa perbincangan mengenai halal lifestyle ini semakin mengemuka di ruang publik. Adanya aktivitas ini banyak dilakukan oleh generasi milenial dan bahkan di generasi Z di jagat maya. Nah, fakta ini menarik nih karena anak-anak muda kian peduli terhadap produk halalnya. Meskipun demikian, edukasi tentang produk halal ini tetap harus terus dilakukan, utamanya oleh lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan agar kesadaran halal semakin membumi dan menjadi suatu bagian daripada hidupnya gitu. Menurut Sherina Jan Muhammad dalam bukunya Generation M, Generasi Muslim dan Cara Mereka Membentuk Dunia yang ia buat pada tahun 2017, buku tersebut menceritakan mengenai 4 perempuan muslim di Singapura yang mendirikan sebuah situs web halal food hunt. Nah, menurut Sherina sendiri, kelas menengah muslim yang saat ini semakin makmur dan semakin terpelajar, semakin menyadari bahwa mereka itu bisa menyatakan hak mereka untuk membuat suatu permintaan produk dan jasa yang sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan oleh agama mereka. Nah, fenomena kemunculan web halal food hunt ini sekali lagi menunjukkan bahwa tingkat kesadaran halal ini semakin tinggi di kalangan anak muda. Bahkan, Selena menyebutkan fenomena tersebut adalah suatu perpaduan antara iman, modernitas, dan identitas. Sebagai seorang muslim, mereka ingin menjalankan gaya hidup Islam
di tengah modernitas. Jadi segala aspek yang mereka konsumsi itu ingin dipastikan tidak menyimpang dari norma-norma agama tersebut, mulai dari makanannya, musiknya, hingga pakaiannya. Sehingga tidak aneh jika beberapa tahun belakangan muncul beberapa produk seperti bank syariah, hotel syariah, tren pariwisata halal, dan sejenisnya. Dan bahkan di salah satu stasiun televisi tayang berupa sebuah program bertajuk Halal Living. Nah, jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa gaya hidup halal ini telah menjadi suatu hal yang terpenting bagi kita sebagai masyarakat muslim, baik itu di negara kita sendiri, bahkan di berbagai penjuru dunia. Begitu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.